Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 533. Tinggalkan ruang ganti. Sekarang, Ren Yurou dikepung. 7 atau 8 anggota staf yang telah diberhentikan sebelumnya mengubah sikap kuat mereka sebelumnya dan mulai menyenangkannya. Terutama anggota staf wanita yang mengejek dan membenci Ren Yurou serta iri dengan bakat dan kecantikannya. Meski dia merasa tidak nyaman, melihat semua rekannya berusaha menyenangkan Ren Yurou, dia tidak berani melakukan kesalahan dan mengikutinya kemana-mana. Tianzong. Tetapi, Ren Yurou bukanlah tipe wanita yang menikmati kekuasaan. Sebaliknya, dia lebih menganjurkan kebebasan dan tidak suka dikelilingi orang banyak. Apalagi sebelumnya dia memperlakukan dirinya sendiri dengan sinis, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi antusias. Kontras yang kuat ini membuatnya semakin sulit beradaptasi. Jadi, sementara saya menghadapinya di tengah jalan, saya memikirkan cara untuk keluar dari situasi saat ini. Ketika dia bingung dan melihat sekeliling, dia tiba-tiba melihat Ye Tianzong dan ketua tim Li tiba-tiba muncul di depan pintu ruang ganti. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat dan sangat bersemangat. Sambil berteriak, dia tanpa sadar ingin bergegas. Namun, karena ada begitu banyak orang di sekitar mereka dan segala arah terhalang, dia tidak punya cara untuk bergerak maju. Pemimpin Li, mulailah penampilanmu. Cepatlah, aku dan istriku. Jernih. Sebelum Ye Tianzong sempat menyelesaikannya, ketua tim Li sekarang percaya diri dan langsung menyela, mengangguk setuju, dan berkata, saat kami keluar sekarang, saya sudah mengirim pesan teks. Ada seseorang di stasiun yang mengatur untuk jaga kami. Kalian berdua memimpin jalan. Sangat cepat. Ye Tianzong terkejut. Tapi ketua tim Li tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi merasa sedih di hatinya. Padahal, kemampuannya cukup kuat, jika bukan karena tidak ada yang bisa memperbaikinya, ia yakin masih punya ruang lebih luas untuk berkembang. Dan kini, setelah akhirnya memeluk pohon besar Ye Tianzong, ia harus menunjukkan dirinya semaksimal mungkin dalam ruang terbatas, agar dapat memenangkan hati pihak lain dan meletakkan dasar yang kokoh untuk masa depannya. Kemudian, dia memimpin, diikuti oleh Ye Tianzong. Dengan kedatangan kedua pria tersebut, anggota staf lain yang berkumpul di sekitar mereka semua mengambil inisiatif untuk menyingkir. Tianzong, apa kabar? Mereka tidak menyakitimu, kan? Meskipun di permukaan dia merasa sangat tidak nyaman dengan Ye Tianzong, di dalam hatinya Ren Yurou masih peduli padanya. Terutama kekhawatirannya saat ini, termasuk kekhawatiran yang dia tunjukkan, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Ye Tianzong di dalam hatinya. Mendengar pertanyaannya, Ye Tianzong hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan kemudian ketua tim Li menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Ren, jangan salah paham. Itu hanya pertanyaan harian kami. Terlebih lagi, setelah verifikasi kami yang cermat, belakangan, saya menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku Tuan Ye. Terlebih lagi, kita tidak boleh mendorong perilaku arogan pria tadi, jika tidak, jika semua orang melakukan ini di masa depan, apakah akan ada hukumnya? Nada bicara ketua tim Li adalah kombinasi sempurna antara ketangguhan dan kelembutan. Ini tidak hanya meremehkan perilaku Wan Songwei yang tidak tahu malu, tetapi juga memuji keberanian Ye Tianzong untuk berdiri. Setelah menggabungkan bagian depan dan belakang, Ren Yurou tertegun lama dan tidak bereaksi. Beberapa anggota staf lainnya tahu betul bahwa jelas identitas Ye Tianzong sangat misterius dan bahkan jauh lebih tinggi daripada Wan Songwei, jika tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Namun, mereka tidak bertanya secara langsung, melainkan menunggu dengan sabar, lagi pula ketua tim Li akan menceritakan semuanya sebentar lagi. Tidak sedang terburu-buru. Jadi, maksudmu Tianzong baik-baik saja. Terkadang kebahagiaan datang terlalu cepat dan sulit dibayangkan. Ren Yurou tidak bereaksi, dia hanya bertanya tanpa sadar. Semuanya terasa seperti mimpi, dan sulit untuk mewujudkannya. Ye Tianzong tersenyum dan mengerang. Ketua tim Li tidak berkomitmen dan mengangguk dan berkata, ya, setelah penyelidikan kami telah mengklarifikasi bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda dan istri Anda. Ini semua masalah pria itu. Di sini, kami dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada kalian berdua, dan kami akan mengantarmu ke stasiun kereta melalui jalur khusus. Kami juga akan meminta pertanggungjawaban orang itu. Maafkan aku. Setelah selesai berbicara, ketua tim Li mengangguk dengan penuh hormat dan membungkuk 90 derajat.
Sikapnya penuh hormat dan tulus, serta sulit merasakan kepalsuan sedikitpun. Maafkan aku. Ini semua kelalaian kami. Di sini, kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian berdua. Dan sekarang setelah bosnya berbicara, adik-adik lainnya hanya bisa mengikuti dengan cermat. Mereka semua mengangguk dan membungkuk dan berkata dengan hormat. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Ye Tianzong merasa nyaman. Bagaimanapun, dia telah siap secara mental untuk itu. Namun, Ren Yuro merasa segalanya telah berubah begitu cepat sehingga dia tidak dapat menerimanya. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, tidak peduli apa yang mereka katakan di dalamnya, singkatnya, semuanya berjalan baik. Meskipun dia menyinggung pria itu, setidaknya tidak ada yang salah dengan Ye Tianzong, dan itu adalah hal yang baik. Ye Tianzong ini, menurut saya, tidak sesederhana CEO Grup Zongheng. Dia memiliki kemampuan dan kemampuan. Saya selalu merasa dia dapat menutupi langit dengan satu tangan. Berapa banyak kemampuan yang dia miliki yang belum dia gunakan. Ren Yuro memandang Ye Tianzong dengan mata penuh keraguan dan kebingungan. Namun, setelah jeda singkat, dia menarik napas dalam-dalam, mempertahankan sikap yang menyenangkan, mengangguk dan berkata, "Yah, tidak apa-apa. Karena itu adalah kesalahpahaman, alangkah baiknya untuk menjernihkan kesalahpahaman tersebut. Namun, kamu terlihat seperti ini sekarang, aku tidak menduganya. Kalau begitu, haruskah aku mengatur seseorang untuk membawa kalian berdua ke peron untuk naik kereta?" Ketua Tim Li bertanya. Ye Tianzong berjalan mendekat dan memeluk pinggang ramping Ren Yuro. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dua orang melakukan kontak dekat, dan Ren Yuro merasa sedikit konflik di hatinya. Namun, karena keduanya terlihat seperti pasangan di mata dunia luar, dan pernikahan abad ini akan segera dilangsungkan 5 hari lagi, nyatanya langkah tersebut bisa dimaklumi. "Yah, kirim kami ke sana. Masih ada 5 menit lagi, kita harus cepat." Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat merasa canggung, Ren Yuro mengangguk gembira dan berkata, "Baiklah, kejadian hari ini hanyalah selingan. Selesaikan saja kesalahpahaman ini. Kami tidak punya banyak ide, dan kamu tidak perlu menanggung beban kata-katamu. Nah, sebagai penumpang biasa, saya tetap berharap bisa memberikan jaminan yang lebih kuat agar penumpang bisa hidup nyaman dan bahagia selama perjalanan, agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Tentu saja ini hanya pendapat pribadi saya, jangan dianggap terlalu serius." Semuanya berakhir dengan lancar. Ye Tianzong dan Ren Yuro datang ke stan di bawah bimbingan anggota staf wanita sebelumnya. Pemeriksaan tiket telah dimulai. Naik bus satu demi satu. Gerbong yang mereka naiki berada di gerbong 2, 14A dan B, di ujung gerbong itu. Saat mereka berjalan sepanjang jalan, Ye Tianzong melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Wan Songwei. Karena penampilan sempurna ketua tim Li saat itu, Ye Tianzong tidak terlalu banyak bertanya dan tidak mengetahui kursi spesifik partai lain. Bagaimanapun, saya hanya tahu bahwa orang lain berada di gerbong yang sama dengan saya, itu saja. Namun sekarang tidak terlihat siapapun yang muncul, mungkinkah ada yang salah? Ketua tim Li dengan tulus yakin pada dirinya sendiri sekarang, jadi seharusnya tidak ada masalah atau mungkin Wan Songwei mengganti gerbongnya untuk sementara dan yang terakhir adalah rutenya. Bagaimanapun, perjanjian yang dia pegang sekarang sangat penting bagi mereka. Setelah diperoleh, operasi dan implementasi akan dimulai. Itu untuk mencari keuntungan besar untuk diri sendiri. Pada saat yang sama, ia mengangkut amunisi ke perbatasan utara. Ketika para prajurit itu memakan basis hotpot khusus mereka, mereka akan penuh energi, seolah-olah mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. "Tianzong, apa yang kamu lihat kemana-mana? Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kursi kami sangat menonjol, tepat di bagian akhir. Katakan sejujurnya, apakah kamu dan ketua tim Li mencapai kesepakatan secara pribadi di ruang ganti itu?" Menyadari sesuatu yang aneh pada Ye Tianzong, Ren Yuro sendiri meragukannya. Sekarang dikombinasikan dengan perilaku aneh pihak lain, Ren Yuro menjadi penasaran. Ye Tianzong merasa malu. Karena dia sangat ingin menemukan Wan Songwei, dia mengabaikan bahwa ada roh di sampingnya. Karena dia menyembunyikan identitasnya sebagai CEO Grup Zongheng, dia menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari pihak lain. Jika Anda memberitahu pihak lain bahwa Anda adalah Panglima tertinggi wilayah utara. Itu adalah kata-kata kakak laki-lakiku 18 tahun yang lalu. Saya khawatir pada saat itu, 9 ekor sapi pun mungkin tidak dapat menariknya kembali. Dan hubungannya dengan dia telah berakhir. Bahkan jika dia menghadapi bahaya mati bersama,
aku khawatir dia tidak akan mundur dengan mudah. Mungkin ada faktor Ren Dongguo dan Zhang Chunqin. Namun, ketika seorang wanita menjadi gila, dia tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Oh, tidak apa-apa. Aku tahu lokasi kita. Aku hanya khawatir seseorang akan menimbulkan masalah bagi kita, jadi aku melihat sekeliling. Lagi pula, lebih baik mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Ye Tianzong tertawa bodoh dan menemukan alasan untuk membodohinya. Ren Yurou mencibir dan berkata sambil mencibir, saya khawatir tidak sesederhana itu, kan? Saat kita keluar kali ini, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Anda memiliki orang yang berkonflik, yaitu orang yang bernama Wan Songwei saja sekarang. Kenapa? Apakah kamu takut dia akan mendatangi kita dan menimbulkan masalah? Menurutku, minggir. Dan saat ini, sebelum Ren Yurou bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Keduanya segera berbalik dan melihat Wan Songwei berjalan dari ujung sana sambil mengumpat. Di belakangnya adalah seorang pria dengan mulut lancip dan pipi monyet, yang sekilas terlihat seperti bukan pria baik. Dan orang-orang yang disebut orang-orang yang putus asa itu sekarang melihatnya dan duduk satu demi satu. Banyak posisi di gerbong ini yang penuh, dan proporsi penumpang yang ditempati kurang dari sepertiga. Itu dia. Mengapa dia ada di sini? Melihat pihak lain, ekspresi Ren Yurou langsung menjadi gelap. Meskipun Ye Tianzong memiliki ekspresi serius di luar, di dalam hatinya dia sangat gembira dan gembira. Akhirnya sampai. Dengan cara ini, rencana Anda dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagus. Memang benar ada musuh di seberang jalan. Sayang, mari kita tangani ini dengan hati-hati sebentar lagi. Ye Tianzong mengingatkan dengan suara rendah. Bab 534. Mengenai penampilan Wan Songwei, Ye Tianzong relatif yakin. Namun, bagi Ren Yurou, ini tidak bisa dipercaya. Apa yang disebut musuh berada di jalan sempit mungkin kurang tepat, itu hanyalah hantu yang tersisa. Selain itu, dikombinasikan dengan perilaku Ye Tianzong yang biasa, akankah dia mengetahuinya sebelumnya? Rasanya seperti dia sedang membicarakan sesuatu dengan pria bernama Ketua Tim Li di ruang ganti di stasiun kereta. Tianzong, katakan sejujurnya, apakah kamu sudah menunggu Wan Songwei muncul? Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang harus membayar setiap sen dan membalas, terutama jika dia menyakiti saya, bukan? Ren Yurou mengajukan pertanyaan berulang kali. Ye Tianzong menanggapi dengan senyuman dan berkata sambil mengangkat bahu, saya benar-benar tidak tahu dia akan datang ke sini. Pemimpin Tim Li itu hanya dapat bertanggung jawab atas stasiun kereta, tetapi dia tidak dapat mengendalikan urusan di kereta. Anda mengatakan bahwa dia dan saya memiliki beberapa perbedaan pribadi. Konspirasi apa? Bagaimana mungkin? Mendengus. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi denganmu. Ngomong-ngomong, kita baru saja menyelesaikan masalah ketua Tim Li. Sekarang kita tiba-tiba bertemu Wan Songwei. Menurutku dia berasal dari orang jahat. Perjalanan kita ke ibu kota provinsi kali ini untuk urusan perusahaan, bukan dendam pribadimu. Saya masih perlu mengingatkan Anda bahwa perdamaian adalah hal yang paling penting dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Saya dapat merasakan bahwa orang ini tidak terlalu sederhana. Lebih baik kita berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Apakah Anda mengerti apa maksud saya? Jernih. Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, tujuan saya adalah saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Adapun ketidakbahagiaan yang menyebabkan kejadian sebelumnya di stasiun kereta, saya sudah tenang. Tetapi jika orang ini masih bersikeras untuk datang ke sini, jika kita dalam masalah, maka aku akan. Bahkan jika dia datang menyusahkan kita, kamu tidak boleh berkonflik dengannya. Maksud saya, kalau dia mau bikin onar, kita keluar dan pindah ke gerbong lain. Kalau dia tetap ngotot menghalangi, maka kita minta petugas di kereta itu bantu koordinasi. Di atas dunia ini, tidak ada metode raja. Tidak peduli seberapa kuat Wan Songwei, bisakah dia benar-benar menutupi langit dengan satu tangan? Ren Yurou akhirnya percaya bahwa keadilan ada di hati masyarakat. Selama dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik, dia bisa mengubah bahaya menjadi keamanan. Oke, jangan banyak bicara, ayo duduk. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke ibu kota provinsi dari sini. Paling lama hanya 1 jam. Istirahatlah dulu. Masih banyak yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Akhirnya, setelah Ye Tianzong mencoba yang terbaik untuk menghiburnya, Ren Yurou untuk sementara menjadi tenang. Dia tahu itu adalah berkah,
bukan kutukan, dan dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya berharap semuanya tidak menjadi terlalu buruk. Dia hanya ingin pergi ke ibu kota provinsi kali ini agar dia bisa terus memajukan proses pekerjaannya, dan dia benar-benar tidak ingin menimbulkan komplikasi. Duduk dan rileks. Mereka berdua duduk di kursi di sebelah lorong, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Meskipun Ren Yurou memejamkan mata, hatinya selalu gelisah, berdoa dalam hati agar Wan Songwei tidak melihat kedua orang ini. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan datang untuk menimbulkan masalah. Namun, dibandingkan dengan Ren Yurou, Ye Tianzong sangat menantikannya. Tidak mudah baginya untuk melaksanakan rencananya, jika tidak, informasi yang dia temukan dari ketua tim Li mungkin tidak dapat maju. Sekarang Wan Songwei masih kesal karena apa yang terjadi pada Ye Tianzong sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memasuki gerbong, dia tidak menyukai siapapun dan mengutuk setiap langkahnya. Karena ada pengawal di sekitar, penumpang lain tidak berani bersuara meski dihina. Mereka semua mundur, bahkan menundukkan kepala dan mengangguk, berusaha untuk tidak saling berkonflik. Wan Songwei berjalan jauh, sebenarnya di tengah, tapi karena sangat ingin buang air kecil, dia berjalan jauh. Ketika sampai di perempatan, orang ini hanya ingin ke toilet, tapi dia tidak memperhatikan Ye Tianzong dan istrinya duduk di sebelahnya. Celepuk. Ye Tianzong mengambil tindakan tegas. Kaki kanannya terulur tepat pada waktunya, tersandung kaki lawan. Karena dampaknya cepat dan waktunya sempit, mau tak mau dia tersandung dan jatuh ke tanah. Aduh! Wan Songwei berteriak dan jatuh ke tanah, menangis dan meratap dengan berbagai cara. Melihat ini, selusin pengawal tampak serius dan tanpa sadar berdiri, tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Segalanya menjadi tidak jelas sekarang. Menurut apa yang dikatakan Wan Songwei, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia kecuali benar-benar diperlukan. Bagaimanapun, identitas saya sekarang relatif menarik perhatian, begitu saya menarik perhatian, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Oh tidak, cucu manakah ini yang tidak membuka matanya? Jika kamu berani membuat masalah padaku, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Wan Songwei merasakan sakit yang tak tertahankan, namun tidak sampai mematahkan otot dan tulangnya, tanpa sadar dia menopang kursi di sebelahnya dan perlahan berdiri. Dia melirik dengan makian. Ketika dia melihat lebih dekat dan menemukan Ye Tianzong tiba-tiba muncul di depannya, ekspresinya segera berubah. Dia menatapnya dengan tidak percaya dan berteriak dengan marah, "Brengsek, kenapa itu kamu?" "Hei hei." Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, menyilangkan kaki, duduk di sana, dan berkata dengan senyum lembut, "Itu kamu, sungguh suatu kebetulan, kami tidak berharap untuk bertemu di sini lagi. Situasi di antara kami bukanlah untuk mengatakan bahwa kami adalah musuh, tapi setidaknya kita memang begitu. Itu takdir. Nasib adalah ibumu." Wan Songwei sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia sebelumnya telah memerintahkan ketua tim Li untuk melatih anak ini dengan keras. Kalau taat, jadilah cacat dan jangan berlama-lama di depan diri sendiri. Jika kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai seseorang, bunuh saja dia. Pokoknya, jika terjadi sesuatu, kamu bisa mengurusnya sendiri. Namun yang tidak pernah dia duga adalah dia masih hidup dan muncul di hadapannya secara terbuka. Sial, ada apa dengan ketua tim Li? Bukankah aku baru saja memerintahkannya? Anda memiliki hubungan yang baik dengan ketua tim Li, tetapi dia dan saya telah melangkah lebih jauh. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya memberitahu Anda ini, mulai sekarang, dia tidak akan punya apa-apa lagi denganmu. Aku teman baik. Bahkan tempat dudukku diatur olehnya. Sejak kita bertemu di sini, bukankah kita harus melunasi akunnya?" Tianzong tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ren Yurou tiba-tiba membuka matanya, dan bukannya melihat ke arah Wan Songwei, dia malah berbisik. Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, menatap Wan Songwei, dan berkata sambil tersenyum, "Karena kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, saya pikir kita harus mengobrol baik tentang urusan kita. Bicaralah tentang ibumu." Sebelum Ye Tianzong menyelesaikan kata-katanya, Wan Songwei langsung menjadi marah. Di stasiun kereta sebelumnya, banyak orang yang berbicara, jadi tidak nyaman baginya untuk berbicara terlalu banyak. Namun kini, di dalam kereta, 60 hingga 70% dari seluruh gerbong ditempati oleh rakyatnya sendiri. Sedangkan penumpang lainnya hampir semuanya berani marah namun tidak berani bersuara, apalagi jika dilihat dari tenaga dan kemampuannya, bahkan para awak kereta ini pun tidak akan berani melakukan kesalahan dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa dia satu-satunya di sini,
dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Kamu masih berani menantangku. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan ketua tim Li. Saat aku berbalik, aku akan kembali dan menimbulkan masalah baginya. Dan sekarang, di pihakmu, permintaanku sangat sederhana. Segera minta maaf padaku dan akui kesalahanmu. Selain itu, berikan aku istrimu untuk diajak bermain selama 2 hari lagi. Selama kamu melayaniku dengan bahagia, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, diam. Meskipun Ren Yuro berharap hal-hal besar direduksi menjadi hal-hal kecil akan dikurangi. Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa dihina begitu saja. Wan Songwei bertindak terlalu jauh, dan dia sebenarnya ingin memperdagangkan dirinya sendiri sebagai sebuah perdagangan. Terlebih lagi, apa yang dia katakan sungguh tidak menyenangkan. Dia tidak bisa mentolerirnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, "Kamulah yang datang untuk menggangguku di stasiun kereta sebelumnya. Kami mengabaikanmu dan tidak ingin berkonflik denganmu. Tapi itu tidak berarti bahwa kamu bisa melampaui batasmu. Kalau aku bertemu denganmu, pergilah secepatnya, tapi kamu masih berani main-main di sini, aku. Apa yang salah denganmu? Saat aku, Wan Songwei, melakukan sesuatu, apakah aku masih perlu menyapa orang lain? Pada dasarnya, semua orang di sini adalah milikku. Percaya atau tidak, aku melakukannya padamu di sini, di gerbong kereta ini." Ledakan. Itu bisa ditoleransi, tapi apa yang tidak bisa ditoleransi? Kali ini, bukan giliran Ye Tianzong yang mengambil tindakan. Ren Yuro sangat marah hingga dia secara impulsif menamparkan wajah Wan Songwei. Terdengar suara yang tajam, renyah dan keras. Apalagi lengah, semuanya di luar dugaan. Wan Songwei menatap pihak lain dengan tatapan tidak percaya. Anak laki-laki lainnya juga berdiri satu demi satu. Sedangkan penumpang lainnya patuh dan tidak berani melakukan kesalahan. Beberapa orang bahkan secara tidak sadar ingin keluar karena takut, tetapi dihentikan dan tidak ada yang diizinkan pergi. "Yuro, ini bukan urusanku." Ye Tianzong tidak berdaya. Tetapi di saat yang sama, sejujurnya, Ye Tianzong sedikit terkejut dengan kemarahan istrinya yang tiba-tiba. Namun, ini tidak masalah. Jika dia tidak bisa mentolerirnya, maka dia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menggunakannya. "Oke, jangan berpura-pura menjadi seperti aku. Aku mengenalmu. Aku pernah dipermalukan sebelumnya, dan kamu tidak akan pernah melepaskannya sekarang. Awalnya, saya ingin menyelesaikan konflik ini, tetapi saya tidak menyangka orang ini akan bersikap begitu tidak masuk akal. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri, aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku hanya punya satu permintaan, yaitu memberinya pelajaran." Setelah mengatakan itu, dia duduk dengan marah. Dia bahkan tampak seperti wanita muda kaya yang kehilangan kesabaran, menyilangkan tangan di depan dada dan cemberut karena kesal. Setelah menerima instruksinya, Ye Tianzong merasa sangat lega. Setelah mengangguk sedikit, dia mengangkat kepalanya, menatap Wan Songwei, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Istri saya telah berbicara, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.